Pasal 38 Undang-Undang Otsus itu mengatur bahwa pengolahan lanjutan dari pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan di Provinsi Papua. Sekarang smelter di mana? Mas? Jawa. Jawa mana? Gresik. Ya? Nggak bisa kalau aturan. Kita yang jelas, provinsi ini membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan pendapatan asli daerah. Kalau itu ada di Papua Tengah, misalnya di Mimika, maka banyak masyarakat ini dapat terserap lapangan kerja di sana. Daerah juga mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut untuk pendapatan asli daerah. Kan kita ini diminta untuk segera harus pacu PAD. Gimana kita mau pacu PAD kalau sektor-sektor unggulan yang bisa dapat menjadi andalan kita untuk masuk ke PAD kita harus dibangun di luar. Jadi tailing itu saja, ya kan? Saya dulu masukkan kapal, Pak, di daerah areal yang dulu soal tailing dulu saya cukup vokal dengan Freeport. Lalu dalam pembicaraan kita di DPD RI waktu Pak Yoris yang fasilitasi, saya sampaikan saya akan upayakan kapal perintis untuk daerah timur, Agimuga, Jita, Mimika Timur Jauh. Kementerian Perhubungan setuju ya Pak. Tahun 2024, 2025 kapal berlayar sekali kandas karena terjadi pendangkalan di alur sungainya. Di politik sampai hari ini belum dikeruk-keruk. Selalu sampaikan, Freeport tolong dong dikeruk. Katanya di luar wilayah dia. Di Mimika tuh nggak ada perusahaan sebesar dia yang berdampak kepada lingkungan. Mau menyangkal apa? Jadi dari satu sisi kita juga mengapresiasi ya program-program CSR-nya dia. Itu harus kita apresiasi. Bahwa ada banyak beasiswa yang dia dari CSR-nya, dari dana ya dulu 96 namanya dalam 1%. Kemudian menjadi dana FFIGD, sekarang disalurkan melalui LPMAK, sekarang namanya PPMAK. Banyak kegiatan perekonomian, kesehatan, mereka bangun rumah sakit, ada beasiswa. Kita harus apresiasi. Itu saya apresiasi. Tapi lingkungan ya harus diperbaiki. Pendangkalan harus diselesaikan. Tailing harus dikelola. Yang menjadi berkat itu bagi orang-orang tertentu harus dia menjadi berkat bagi anak-anak yang daerahnya itu terkena dampak. Karena kalau mereka yang mengelola, duit pasti akan kembali ke kampungnya. Kalau orang dari luar dia bawa pulang ke kampungnya. Terus kita dapat apa? Kalau pintu komunikasi tidak dibuka oleh pemerintah pusat, apa yang akan dilakukan oleh? Saya selalu percaya ada orang Samaria yang baik hati. Ya, saya orang Kristen, dalam firman itu ada perumpamaan tentang itu. Jadi pasti nanti ada orang baik yang pasti akan membuka hati Bapak Presiden untuk kita melanjutkan perjanjian yang telah dibuat di Washington. Ada perjanjian yang dibuat pemerintah pusat, Freeport dengan masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tapi harus cepat komunikasi. Harus cepat. Ini Madilop ini sudah membantu menyalurkan. Jadi di masyarakat sudah sangat terasa kekecewaan itu. Ya, saya baca setelah. Saya kan tahu perjanjian itu di media juga. Kaget juga saya. Lalu mulai buka itu undang-undang kok bisa pasal 4 dan tempat kan bunyi kayak gini, kenapa tidak melalui pertimbangan gubernur. Nah terus sudah banyak juga walhi misalnya yang Polres Papua mengkomplain, Lemasa di Timika juga mengkomplain, pemilik tanah, lembaga pemilik tanah mengkomplain bos. Ini dia itu yang terjadi. Belum lagi misalnya kalau kita bicara tadi luasan daerah operasi ya. Ya, kita tidak tahu kemana. Nah itu harus transparan supaya tidak terjadi spekulasi bebas oleh masyarakat. Kalau dia nambang dari sampai 2061 hanya putar di gunung itu, ya kan? Yang orang Amung menyebutkan Gunung Nemangkawi itu, it's okay. Atur saja dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar itu. Tapi kalau dia nambang ke arah, misalnya ke arah Intan Jaya,
Iya harus bicara dengan pemerintahnya. Nanti kan orang awam berpikir, wah ini berarti kaitannya sama Blok Wabu nih. Atau kalau dia ke arah timur lagi, misalnya ke arah Gila, ke arah Ilaga, atau dia ke arah barat lagi, ke arah Duma, dan lain-lain. Ini kan kita tidak tahu ini.